morning everybody. How are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama saya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, yuk di-subscribe sekarang ya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya. Setelah mempelajari materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, sekarang materi selanjutnya adalah kehidupan masyarakat pada masa Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Enci harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan proses masuknya Islam ke Indonesia, mengidentifikasi persebaran Islam di Indonesia, mengidentifikasi pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Baik, perhatikan gambar pada layar kalian ya. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Lalu apa ya hubungan dagang ini terhadap masyarakat Indonesia? Yuk kita bahas bersama-sama. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju. Pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Kapal-kapal dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Melalui hubungan dagang ini, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia. Selain pedagang, para mubalik dan ulama juga turut serta memperkenalkan ajaran Islam. Hasilnya, terbentuklah sejumlah pemukiman muslim di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Pada abad 13 Masehi mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut lahir sebagai kekuatan politik, ekonomi, budaya yang baru dan setelah berakhirnya masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam? Berikut ini adalah pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya pendapat-pendapat itu antara lain adalah sebagai berikut. Pendapat pertama yaitu dari Buya Hamka. Pendapat kedua dikemukakan oleh Hussein Kanjajiningrat. Pendapat ketiga senada dikemukakan oleh Mogote atau ilmuwan Belanda. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Kemudian pendapat kedua dikemukakan oleh Hussein Kanjajiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia.
Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Kemudian pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat senada dikemukakan oleh Mugete atau ilmuwan Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Itulah beberapa pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Bisa ya anak-anak? Kemudian persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Nah, bagaimanakah cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia? Yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Kemudian kita masuk pada pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Yaitu yang pertama ada bidang politik, yang kedua ada bidang sosial. Nah, bidang politik ini sebelum Islam masuk di Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Kemudian ada bidang sosial. Nah, bidang sosial ini pada masa Hindu-Buddha terjadi pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Selanjutnya, bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan ini terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, dia ada atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas, semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas.
Jumlah tumpang itu selalu ganjil, biasanya 3-5 tingkat atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Atap tumpang sampai saat ini masih banyak kita temukan di Bali. Namanya meru dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci di dalam pura. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Selanjutnya ada menara. Menara ini merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Dan yang berikut ada makam. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi, misalnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung atau kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Berikut ada seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan atau teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Berikut adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai, yang kedua ada Kesultanan Aceh Darussalam, yang ketiga ada Kesultanan Demak, yang keempat Kesultanan Banten, yang kelima ada Kesultanan Makassar atau Goa, Talu, yang keenam ada Kesultanan Mataram, yang berikut ada Kesultanan Ternate dan Tidore, dan yang terakhir adalah Kesultanan Banjar. Dan yang terakhir adalah materi peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Ada masjid. Nah, masjid ini merupakan tempat ibadah orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia. Contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Yang berikut ada keraton. Nah, keraton ini adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini seseorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain yaitu Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Yang berikut makam. Lalu ada kaligrafi. Nah, yang berikut ini ada karya sastra. Karya sastra ini ada beberapa poin, yaitu babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Karya ini biasanya berupa cerita semata daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Contoh, babat Cirebon, babat Tanah Jawi, dan babat Giyanti. Yang kedua ada hikayat. Nah, hikayat ini adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contoh, Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian yang ketiga ada suluk. Nah, suluk ini adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib
ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk-suluk tersebut merupakan bagian dari ajaran tasawuf. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Contoh suluk Wijil, suluk Malang, Sumirang, dan suluk Sukarsa. Dan yang keempat adalah syair. Syair ini adalah puisi lama yang di setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya, syair perahu dan syair si burung pingai karya Hamzah Fansuri. Kemudian ada seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari Seudati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah selawat atau pujian kepada Nabi. Kemudian debus. Debus ini merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Kesenian debus berawal pada abad ke-16 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, debus pernah digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang terakhir ada sekaten dan grebek. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwana, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam. Pada perayaan sekaten, 2 gamelan yaitu gamelan Kiai Nagawilaga dan gamelan Kiai Guntur Madu akan dimainkan secara bersamaan selama 7 hari berturut-turut. Puncak perayaan sekaten ditandai dengan grebek mauludan dengan mengarak sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perayaan sekaten dan grebek masih dilaksanakan hingga saat ini. Baik, demikianlah video pembahasan materi kita hari ini, yaitu kehidupan manusia pada masa Islam. Wah, nggak terasa ya, materi kita sudah selesai di semester genap ini pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanya di kolom komentar. Jangan lupa selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Salam sehat, terima kasih.